Istana, jantung kerajaan, berdiri megah di atas bukit, menara-menaranya berkilauan diterpa cahaya matahari. Di dalamnya, Putri Aurelia tumbuh bagai bunga emas yang paling dipuja. Rambutnya sewarna madu murni, matanya biru cemerlang laksana Lazuardi terbaik, dan tawanya merdu seperti lonceng perak. Sejak kecil, ia terbiasa menjadi pusat perhatian, mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun, kimilaunya seringkali dibayangi oleh kehadiran saudara tirinya, Lyra. Lyra adalah putri mendiang istri pertama raja, seorang wanita dari kalangan bangsawan hutan yang tenang. Lyra mewarisi kelembutan ibunya. Rambutnya coklat gelap seperti tanah subur, matanya hijau lumut yang meneduhkan, dan senyumnya tulus tanpa dibuat-buat. Meskipun Aurelia tak kekurangan apapun, benih iri hati tumbuh subur di hatinya setiap kali melihat Lyra. Ia iri pada cara Lyra bisa berbicara dengan hewan-hewan kecil di taman istana, seolah mereka mengerti bahasanya. Ia iri pada cara para dayang dan pengawal tersenyum lebih tulus pada Lyra, tertarik oleh kebaikan alaminya, bukan karena statusnya. Raja dan permaisuri, yang bijaksana, melihat benih perselisihan ini. Mereka sering menasihati Aurelia tentang pentingnya kasih sayang keluarga dan kerendahan hati, berharap kedua putri mereka bisa saling mendukung. Namun, nasihat itu bagai angin lalu bagi Aurelia yang merasa Lyra adalah saingan diam-diam yang mengancam posisinya. Aurelia seringkali mencari-cari kesalahan Lyra, membesar-besarkan hal kecil, atau bahkan diam-diam menyembunyikan barang milik Lyra agar ia tampak ceroboh di depan raja dan permaisuri. Lyra, dengan kesabarannya, jarang membalas. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan istana, mempelajari tentang tanaman obat warisan ibunya, atau berjalan-jalan di taman, merasa lebih nyaman di antara bunga dan pepohonan daripada di tengah intrik istana yang dingin. Perbedaan karakter ini semakin memperlebar jurang di antara mereka. Meski tinggal di bawah atap yang sama, rasa iri Aurelia memuncak ketika seorang pangeran dari kerajaan tetangga datang berkunjung. Sang pangeran, meskipun memuji kecantikan Aurelia, tampak lebih terpesona oleh percakapannya dengan Lyra tentang filosofi alam dan legenda kuno. Malam itu, Aurelia menatap pantulan dirinya di cermin peraknya, matanya menyipit. Ia bersumpah dalam hati bahwa suatu saat nanti, hanya akan ada satu putri yang bersinar di kerajaan, dan itu adalah dirinya. Ketidaksadaran akan kerapuhan hidup dan ketidakpeduliannya pada ikatan darah menuntunnya pada jalan yang kelak akan sangat disesalinya. Kedamaian istana terkoyak oleh tragedi yang datang tiba-tiba. Wabah demam aneh melanda negeri, tak pandang bulu menyerang rakyat jelata hingga bangsawan. Raja dan permaisuri, yang tak kenal lelah mengunjungi rakyatnya yang sakit, akhirnya ikut tertular. Dalam beberapa minggu yang penuh kecemasan, kondisi mereka memburuk drastis. Tabib istana terbaik pun tak mampu berbuat banyak. Suatu pagi yang kelabu, lonceng duka dibunyikan. Raja dan permaisuri telah mangkat dalam tidur mereka, meninggalkan kerajaan dalam kesedihan dan ketidakpastian. Aurelia, yang baru saja beranjak dewasa, mendapati dirinya duduk di singgasana. Mahkota terasa berat di kepalanya yang masih diliputi duka dan kebingungan. Namun, di balik kesedihannya, ada percikan ambisi dan ketakutan yang lebih besar. Ia takut tidak mampu memerintah, takut rakyat tidak akan menghormatinya, dan yang paling utama, takut Lyra akan merebut simpati rakyat dan mengancam posisinya. Penasihat kepercayaannya, seorang pria tua licik bernama Valerius yang selalu membenci garis keturunan ibu Lyra. Melihat kesempatan ini, ia mulai membisikkan racun ke telinga ratu muda itu. Yang mulia, bisik Valerius suatu malam. Tidakkah aneh wabah ini merenggut nyawa raja dan permaisuri begitu cepat, sementara putri Lyra, yang sering meracik ramuan aneh dari hutan, tampak sehat walafiat? Mungkin ada kaitannya. Benih kecurigaan yang ditanam Valerius jatuh di tanah iri hati Aurelia yang subur.
Ia teringat pengetahuan Lyra tentang tanaman, yang kini dipelintir menjadi ilmu hitam. Didorong oleh ketakutan dan ambisi buta, Aurelia mengumpulkan Dewan Kerajaan. Dengan suara bergetar yang dibuat-buat marah, ia menuduh Lyra menggunakan sihir terlarang untuk membunuh raja dan permaisuri demi merebut tahta. Para anggota Dewan terkejut, banyak yang tak percaya. Namun, Valerius telah menyiapkan beberapa saksi palsu. Lyra dibawa ke hadapan Dewan. Wajahnya pucat karena duka dan tuduhan tak masuk akal itu. Ia mencoba membela diri, menjelaskan bahwa pengetahuannya tentang tanaman hanya untuk penyembuhan. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan Aurelia dan intrik Valerius. Tanpa pengadilan yang adil, keputusan cepat diambil. Lyra dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan diusir dari kerajaan saat itu juga. Dengan hanya pakaian yang melekat di badan dan tatapan terluka pada Aurelia, Lyra digiring keluar gerbang istana, menuju ketidakpastian, meninggalkan Aurelia sendirian di puncak kekuasaan yang terasa dingin dan sunyi. Beberapa musim berlalu sejak pengusiran Lyra. Ratu Aurelia mencoba menikmati kekuasaannya. Ia mengadakan pesta-pesta mewah, mengenakan gaun-gaun terindah, dan memenuhi istana dengan kemegahan. Namun, semua itu terasa hampa. Tawa para bangsawan terdengar kosong. Pujian mereka terasa tidak tulus. Bayangan Lyra dan tatapan terluka saat diusir sering menghantuinya di malam hari. Rakyat jelata mulai berbisik-bisik tentang kekejaman ratu muda mereka, dan kerajaan yang dulu cerah kini terasa diselimuti mendung tipis keresahan. Suatu pagi, saat Aurelia sedang menyisir rambut emasnya di depan cermin, ia menyentuh setangkai mawar merah di vas kristal di meja riasnya. Seketika, warna merah cerah itu luntur, digantikan oleh warna biru tua yang pekat dan tidak alami. Aurelia terkejut, mengira mawar itu memang aneh. Namun, saat ia menyentuh sisir gadingnya, sisir itu pun berubah biru. Kepanikan mulai menjalari hatinya. Ia berlari ke ruang makan, menyentuh apel di mangkuk buah biru, menyentuh taplak meja sutra biru, menyentuh gagang pintu emas biru. Dalam beberapa jam, kengerian itu menjadi kenyataan pahit. Apapun yang disentuh kulitnya secara langsung, bahkan untuk sesaat, akan berubah warna menjadi biru pekat yang permanen. Makanan menjadi tak berselera, pakaian indahnya menjadi seragam biru yang monoton. Perhiasan emas dan permatanya kehilangan kilaunya, berubah menjadi logam biru kusam. Bahkan burung kenari kesayangannya, saat hinggap di jarinya, bulu kuning cerahnya langsung berubah biru legam. Istana gempar. Para pelayan mulai menghindarinya, takut ikut berubah warna. Berita menyebar secepat api liar. Rakyat, yang masih mengingat kebaikan Lyra dan kekejaman pengusirannya, mulai menyebut Aurelia sebagai Puteri Biru. Julukan itu bukan lagi panggilan manja masa kecil, melainkan cap kutukan dan cemoohan. Kutukan itu adalah cermin fisik dari perbuatannya, seperti hatinya yang menjadi dingin dan biru karena iri dan kebencian. Kini dunianya secara harfiah berubah menjadi biru oleh sentuhannya. Kekuasaan yang begitu ia dambakan kini menjadi siksaan. Kecantikannya yang dulu dipuja kini menjadi sumber ketakutan. Karma telah datang menagih hutangnya, dengan cara yang paling ironis dan terlihat. Kabar tentang Ratu Muda dengan sentuhan biru yang aneh dengan cepat melintasi perbatasan kerajaan. Para pangerang dari negeri-negeri jauh yang sebelumnya mengirim utusan untuk menjajaki perjodohan, kini serempak menarik diri. Mereka tidak bisa membayangkan menikahi seorang ratu yang tidak bisa disentuh, atau risiko seluruh istana mereka, bahkan diri mereka sendiri, berubah menjadi biru. Surat-surat penolakan yang sopan namun tegas menumpuk di meja Aurelia, masing-masing menambah rasa malu dan keterasingannya. Di dalam istananya sendiri, Aurelia menjadi sosok yang terisolasi. Para bangsawan yang dulu menjilat kini menjaga jarak, berbisik di belakang punggungnya. Para pelayan melayaninya dengan sarung tangan tebal dan wajah penuh ketakutan.
meletakkan makanan atau minuman dari jauh. Ia mencoba mengenakan sarung tangan, namun itu hanya solusi sementara. Ia tetap tidak bisa menyentuh apapun secara langsung tanpa mengubahnya. Akhirnya, tak tahan dengan tatapan ngeri dan bisik-bisik di sekelilingnya, Aurelia memerintahkan agar menara tertinggi istana disiapkan untuknya. Ia pindah ke sana, menjauh dari semua orang. Menara itu menjadi dunianya, sebuah penjara berlapis emas yang kini seluruhnya berwarna biru. Tirai biru, spray biru, karpet biru, bahkan piring dan cangkir yang pernah disentuhnya kini berwarna biru abadi. Ia menghabiskan hari-harinya menatap keluar jendela, memandangi kerajaan yang seharusnya menjadi miliknya, namun kini terasa begitu jauh. Kesepian menjadi teman satu-satunya, dingin dan menusuk seperti warna biru yang mengelilinginya. Ia merindukan kehangatan sentuhan manusia, percakapan tulus, bahkan pertengkaran kecil dengan Lyra yang kini terasa begitu berharga. Dalam kesunyian menara birunya, penyesalan mulai tumbuh menjadi rasa sakit yang nyata. Ia teringat wajah raja dan permaisuri, nasihat mereka yang ia abaikan. Ia teringat kebaikan Lyra, senyum teduhnya, kesabarannya menghadapi perlakuan buruk Aurelia. Air mata sering mengalir di pipinya, jatuh ke tangannya dan seketika berubah menjadi tetesan biru berkilauan yang menyedihkan. Di puncak keputusasaannya, ia mulai berdoa. Bukan lagi untuk kekuasaan atau kekaguman, tetapi untuk kelepasan dari kutukan ini, untuk kesempatan kedua, untuk pengampunan yang rasanya mustahil ia dapatkan. Doa-doa lirihnya naik dari menara biru, di bawah angin malam, penuh dengan keputusasaan seorang ratu yang kehilangan segalanya justru saat ia memiliki segalanya. Suatu malam, badai hebat melanda kerajaan. Angin menderu seperti raungan binatang buas, hujan menghantam jendela menara Aurelia tanpa henti, dan kilat menyambar-nyambar, menerangi ruangan biru itu dengan cahaya putih yang mengerikan. Di tengah ketakutan dan kesedihan yang memuncak, Aurelia sedang berlutut di lantai. Air matanya bercampur dengan air hujan yang merembes melalui celah jendela. Doanya menjadi bisikan putus asa. Tiba-tiba, sambaran petir yang sangat terang menerangi sesosok makhluk yang menempel di luar jendela. Seekor kelelawar raksasa, jauh lebih besar dari kelelawar biasa, dengan mata merah menyala seperti bara api. Dengan kepakan sayap yang berat dan senyap, kelelawar itu mendorong jendela hingga terbuka dan terbang masuk, mendarat di tengah ruangan. Aurelia menjerit tertahan, mundur ketakutan. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, makhluk itu diselimuti asap biru gelap, dan ketika asap itu menghilang, berdirilah seorang nenek tua yang sangat bungkuk. Ia mengenakan jubah biru tua yang tampak usang namun berkilauan seperti langit malam bertabur bintang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya biru sangat dalam, memancarkan kebijaksanaan kuno dan sedikit kesedihan. "Jangan takut, Puteri Biru," kata nenek itu, suaranya serak seperti dan kering, namun tegas. "Aku Nenek Lazuardi." Aurelia terpaku, campuran antara takut dan heran. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk?" tanyanya tergagap. Nenek Lazuardi tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku datang karena doamu yang penuh penyesalan," jawabnya. "Kutukan yang menimpamu ini bukanlah sihir jahat dari luar, Nak. Ia datang dari dalam dirimu sendiri. Sentuhan birumu adalah cerminan hatimu yang telah membeku karena iri hati dan kebencian terhadap saudarimu, Lyra. Kau telah menolak kehangatan persaudaraan, maka kehangatan pun menjauh darimu, meninggalkan dinginnya warna biru." Nenek Lazuardi mendekat, tongkat kayunya yang juga berwarna biru tua berketuk pelan di lantai batu. "Hanya ada satu cara," katanya, tatapannya melembut. "Kau harus menemukan Lyra, bukan sebagai ratu yang memerintah, tetapi sebagai seorang saudari yang menyesal. Kau harus mencari pengampunannya dengan hati yang tulus, mengakui kesalahanmu tanpa dalih."
Hanya kehangatan maaf yang tulus dari hati yang kau sakiti yang dapat mencairkan kebekuan di jiwamu dan di ujung jarimu. Nenek itu kemudian memberikan petunjuk samar tentang arah yang harus dituju, sebuah desa nelayan terpencil di tepi Laut Kristal, tempat orang-orang hidup sederhana dan menghargai kebaikan hati lebih dari emas. Perjalananmu akan berat, penuh rintangan yang mencerminkan kekacauan dalam dirimu. Nenek Lazuardi memperingatkan. Tetapi jika penyesalanmu benar-benar tulus, jalan akan terbuka. Sebelum Aurelia sempat bertanya lebih lanjut, Nenek Lazuardi kembali diselimuti asap biru, berubah menjadi kelelawar raksasa, dan terbang menghilang ke dalam badai yang masih mengamuk, meninggalkan Aurelia sendirian di menara birunya. Kini dengan secercah harapan yang menyakitkan dan beban tanggung jawab yang berat. Malam itu, Aurelia tidak bisa tidur. Kata-kata Nenek Lazuardi terus terngiang di telinganya. Bayangan wajah Lira yang terluka saat diusir kembali menghantuinya. Kini bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai korban keegoisannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat tindakannya dengan jelas, tanpa filter iri hati atau ketakutan. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Pagi harinya, saat badai telah reda menyisakan udara bersih dan langit yang mulai cerah, tekad Aurelia sudah bulat. Ia harus pergi. Ia harus menemukan Lira dan menebus dosanya, apapun risikonya. Dengan menyingsingnya fajar, Aurelia menanggalkan gaun tidurnya yang mewah, dan kini berwarna biru kusam. Ia mencari pakaian paling sederhana yang masih tersisa di lemarinya sebelum kutukan itu datang. Sebuah gaun katun coklat milik pelayan yang entah bagaimana tertinggal. Ia mengikat rambut emasnya yang panjang dengan pita kain biasa. Tanpa mahkota, tanpa perhiasan, hanya dengan sedikit roti biru, yang terpaksa ia sentuh, dan sebuah kantung air. Ia menyelinap keluar dari menara melalui tangga pelayan yang jarang digunakan. Berjalan melewati lorong-lorong istana yang masih sepi. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Begitu keluar dari gerbang belakang istana tanpa terdeteksi, dunia luar yang sesungguhnya menyambutnya dengan keras. Ia yang terbiasa berjalan di atas karpet tebal kini harus melangkah di jalanan berbatu dan tanah berlumpur. Kakinya yang tak biasa cepat lecet dan sakit. Ia harus belajar mencari makan di hutan, buah-buahan liar yang kadang pahit, akar-akaran yang bisa dimakan, dan seringkali tidur di bawah naungan pohon dengan perut keroncongan. Tubuhnya menggigil kedinginan. Kemewahan hidupnya yang dulu terasa begitu jauh, seperti mimpi yang terlupakan. Perjalanan membawanya memasuki hutan gelap yang terkenal angker, tempat yang bahkan para pemburu kerajaan enggan memasukinya terlalu dalam. Disinilah ia menghadapi bahaya yang sesungguhnya. Suatu senja, saat mencari tempat berlindung, ia dihadang oleh seekor serigala besar dengan mata lapar yang berkilat. Naluri Aurelia menjerit ketakutan. Ia tersandung dan jatuh. Saat serigala itu menerjang, secara refleks ia mengulurkan tangannya yang biru untuk melindungi wajahnya. Ajaibnya, serigala itu berhenti mendadak, menggeram rendah, lalu melolong ketakutan dan lari tunggang langgang seolah melihat hantu. Aurelia tertegun, lalu menyadari ironi pahit itu. Kutukannya, sumber penderitaan dan keterasingannya, kini menjadi perisai pelindungnya. Warna biru yang tidak alami itu rupanya memancarkan aura aneh yang menakuti binatang buas. Kejadian serupa terulang beberapa kali. Seekor beruang marah yang ia ganggu sarangnya, sekawanan babi hutan liar. Semua mundur ketakutan saat melihat sentuhan birunya. Meski memberinya keselamatan fisik, hal itu juga semakin mengukuhkan keterasingannya, bahkan dari dunia alam. Ada saat-saat di mana keputusasaan hampir menguasainya. Ia merindukan tempat tidur empuknya, makanan hangat, bahkan sekadar percakapan biasa. Ia bertanya-tanya apakah Lira akan memaafkannya, apakah semua penderitaan ini sia-sia. Namun, setiap kali keraguan muncul,
bayangan wajah Nenek Lazuardi dan rasa bersalah yang membakar hatinya mendorongnya untuk terus melangkah. Satu langkah demi satu langkah, menuju laut kristal yang jauh. Setelah berminggu-minggu perjalanan yang terasa seperti bertahun-tahun, melewati hutan, mendaki gunung, dan menyeberangi sungai, akhirnya Aurelia mencium aroma garam di udara. Pemandangan mulai berubah, pepohonan rimbun berganti dengan semak belukar pantai dan akhirnya terhamparlah laut kristal yang biru jernih di hadapannya. Mengikuti garis pantai, ia menemukan sebuah desa nelayan kecil yang tampak damai. Rumah-rumah panggung sederhana berjejer menghadap laut, jala-jala ikan dijemur di bawah sinar matahari, dan anak-anak berlarian riang di pasir putih. Dengan hati berdebar, Aurelia bertanya kepada seorang nelayan tua yang sedang memperbaiki jalannya, tentang seorang wanita muda pendatang dengan rambut coklat gelap dan mata hijau. Nelayan itu tersenyum ramah. "Ah, kau pasti mencari lirasi penyembuh," katanya. "Dia tinggal di gubuk kecil di ujung sana, dekat tebing." Wanita yang baik hati, tangannya dingin dalam mengobati luka, dan hatinya hangat pada semua orang. Hati Aurelia mencelos mendengar pujian itu. Semakin menyadari betapa berharganya sosok yang telah ia buang. Ia berjalan perlahan menuju gubuk yang ditunjuk. Gubuk itu kecil dan sederhana, terbuat dari kayu lapuk dan beratapkan daun nipah. Namun taman kecil di depannya penuh dengan tanaman herbal yang terawat rapi. Di depan gubuk, duduk seorang wanita muda sedang menumbuk ramuan dalam lumpang batu. Itu Lira. Ia tampak lebih kurus, kulitnya sedikit lebih gelap terpanggang matahari. Namun matanya yang hijau masih memancarkan keteduhan yang sama. Ia terlihat damai, menyatu dengan lingkungan barunya. Aurelia berhenti beberapa langkah jauhnya, kerongkongannya tercekat. Lira mendongak, terkejut melihat sosok asing yang tampak lelah dan kotor itu. Ia belum mengenali Aurelia pada awalnya. "Ada yang bisa kubantu?" tanya Lira lembut. Saat itulah Aurelia tak kuasa lagi menahan air matanya. Ia melangkah maju dan tanpa ragu bersimpuh di tanah berpasir di hadapan Lira. "Lira saudariku, ini aku, Aurelia." Isaknya tersendat. Aku datang untuk memohon maaf." Lira terkesiap, matanya membelalak tak percaya melihat ratu yang dulu begitu angkuh kini bersimpuh di hadapannya. Pakaiannya compang-camping, tangannya berwarna biru aneh. Aurelia, masih bersimpuh, menceritakan semuanya dengan suara parau rasa irinya yang buta, ketakutannya, bisikan jahat Valerius, pengusiran yang kejam, kutukan sentuhan biru sebagai karmanya, pertemuannya dengan Nenek Lazuardi, dan perjalanan panjangnya yang penuh penyesalan. Ia tidak mencari pembenaran, hanya mencurahkan kejujuran hatinya yang hancur. "Aku salah, Lira. Aku sangat salah. Aku tidak pantas memintanya, tapi kumohon maafkan aku." Lira berdiri terpaku, mendengarkan pengakuan Aurelia yang penuh air mata. Ada keterkejutan, ada sisa luka dari pengkhianatan masa lalu. Namun melihat penyesalan yang begitu mendalam dan tulus di mata Aurelia, serta penderitaan yang jelas terlihat dari penampilannya dan kutukan aneh itu, hati Lira yang pada dasarnya penuh welas asih mulai luluh. Ia berlutut, mengangkat Aurelia untuk berdiri. "Aurelia," katanya lembut, "masa lalu memang menyakitkan, tetapi menyimpan dendam hanya akan meracuni hati. Aku memaafkanmu." Saat kata, "memaafkanmu," terucap tulus dari bibir Lira, keajaiban mulai terjadi. Warna biru pekat di tangan Aurelia mulai bergetar lembut, lalu perlahan-lahan memudar. Dimulai dari ujung jari, warna kulit aslinya kembali muncul, seperti kabut pagi yang tersibak oleh sinar matahari pertama. Dalam beberapa saat, tangannya kembali normal, hangat dan berwarna kulit sehat. Air mata kelegaan dan kebahagiaan mengalir deras dari mata Aurelia. Ia memeluk Lira erat, pelukan pertama mereka setelah bertahun-tahun, pelukan yang hangat dan nyata.
Mereka memutuskan untuk tinggal beberapa waktu di desa nelayan itu. Aurelia, dengan rendah hati, belajar tentang kehidupan sederhana dari Lira dan penduduk desa. Ia membantu Lira merawat tanaman herbalnya, belajar menjahit jala dengan para wanita nelayan, dan mendengarkan cerita-cerita laut di malam hari. Perlahan, ikatan persaudaraan mereka yang rusak mulai terjalin kembali, lebih kuat dan lebih tulus dari sebelumnya. Aurelia belajar menghargai hal-hal kecil, kebaikan tulus, dan kerja keras. Lira melihat perubahan nyata dalam diri Aurelia, bukan lagi ratu yang angkuh, tetapi seorang wanita yang telah menemukan kembali hatinya. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi pantai memandangi bintang-bintang, Nenek Lazuardi muncul di hadapan mereka. Kali ini bukan sebagai kelelawar, tetapi sebagai sosok wanita bijak berjubah biru malam. Kalian telah menemukan jalan kembali, katanya tersenyum. Ia kemudian mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia bukanlah nenek sihir biasa, melainkan roh penjaga laut dan hutan. Entitas kuno yang terikat pada garis keturunan Ibu Lira dan juga pelindung tak terlihat bagi kerajaan. Ia muncul di saat genting untuk membimbing keturunannya kembali ke jalan kebajikan, ketika mereka tersesat terlalu jauh. Kutukan biru itu adalah ujian sekaligus jalan penebusan yang ia rancang. Setelah memastikan kedua putri itu telah berdamai dan belajar dari kesalahan mereka, Nenek Lazuardi menghilang seiring deburan ombak, meninggalkan kedamaian di hati mereka. Dengan restu Nenek Lazuardi dan hati yang telah pulih, Aurelia dan Lira memutuskan untuk kembali ke istana. Kepulangan mereka disambut dengan keheranan oleh para penghuni istana. Aurelia, yang kini tampil sederhana namun memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan baru, berjalan berdampingan dengan Lira. Ia mengumumkan kepada Dewan Kerajaan tentang kesalahannya di masa lalu, memulihkan nama baik Lira, dan menghukum Valerius atas hasutannya. Sejak hari itu, kerajaan memasuki era baru. Aurelia memerintah sebagai ratu yang adil dan penuh kasih, selalu mendengarkan nasihat bijak dari Lira, saudarinya sekaligus penasihatnya yang paling terpercaya. Kisah Putri Biru menjadi legenda, pengingat abadi bahwa kecantikan sejati terpancar dari hati yang tulus, bahwa iri hati adalah racun, dan kekuatan pengampunan mampu menyembuhkan luka terdalam serta mengubah kutukan menjadi berkah.